Ucapkan selamat berhari Minggu ya pagi hari ini. Tadi saya katakan bahwa banyak rekan gereja kita di Australia, di Brisbane, di Perth, di Jakarta juga, semuanya ibadah dari rumah, ya, stay at home. Kondisi terakhir kalau Bapak Ibu pelajari di berita online itu dalam 1 minggu ini penderita positif COVID-19 flat, datar, tapi juga sedikit naik kemarin ya. Jawa Timur paling banyak, jadi akan diterapkan PSBB berskala besar, baik di Surabaya, di Sidoarjo, Malang juga saya dengar gitu. Jadi puji Tuhan untuk kita, provinsi kita Riau, berapa hari lalu sudah 0%. Nah, kemarin penambahan 2 orang positif ya. 1 saja yang menjadi korban, lainnya puji Tuhan dalam proses penyembuhan gitu. Semoga jadi tetap hidup menghemat ya. Hidup menghemat tetap, karena sekalipun ada berita baik, pemerintah berharap Juni akhir sudah bisa dipulihkan, tapi semoga saja bisa, rakyat kita bisa, masyarakat kita bisa disiplin gitu ya. Langsung saja kita belajar dari Lukas 10 Bapak Ibu. Ini tato ini agak ke sini loh. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Orang Samaria yang murah hati ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 saya bacakan ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, Bapak Ibu, saya katakan kita berulang-ulang membaca pesan ini, tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk saudara untuk melihat lebih teliti lagi, gitu ya. Karena di pasal itu ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita cermati sebagai orang-orang percaya atau sebagai murid Kristus. Nah, latar belakang di pasal itu adalah seorang yang seorang ahli Taurat, ya. Seorang ahli Taurat disebut ahli Taurat itu bukan sembarangan, karena orang tipikal seperti ini memang sungguh mendalami, tidak hanya belajar ya, tapi mendalami isi Taurat Tuhan, gitu. Mereka yang menjadi panutan di masyarakat di tengah-tengah orang Israel, dan terlebih lagi ahli Taurat itu orang-orang yang sangat disegani. Tidak hanya karena dia tokoh agama, tidak hanya karena mereka mendalami Taurat Tuhan, tetapi mereka menjadi satu wakil dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Taurat. Nah, ahli Taurat ini menemui Yesus dan menarik sekali apa yang ditanyakan kepada Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pernyataan ini tidak aneh di tengah-tengah orang Israel sampai hari ini bahkan. Mengapa tidak aneh? Karena dalam pemahaman agama Yahudi atau Yudaisme, ya, itu bahwa keselamatan atau kerajaan Allah atau sorga itu tidak pernah lepas dari perbuatan seseorang. Kalau Bapak Ibu pernah membaca satu pasal tentang orang muda yang kaya, sama. Pertanyaannya, guru, apa yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Dan Yesus menjawab, jangan kau berdusta, jangan kau berzina, jangan kau mencuri, dan seterusnya. Dan orang muda yang kaya itu mengatakan apa? Sejak masa mudaku aku telah melakukannya. Jadi bagi orang-orang Yahudi, sejak kecilnya itu diajarkan untuk melakukan apa yang baik. Ya, kalau kita dalam konteks orang Indonesia mungkin sangat erat dengan etika moral. Orang Jawa itu paling kuat, ya. Orang Tionghoa itu kuat dengan etika moral, sangat kuat. Bagaimana menghormati, menghargai, sopan santun itu sangat kuat. Ya, jadi mereka sudah dari begitu kecil mengenal prinsip-prinsip seperti ini. Ya. Oleh karena itu ahli Taurat sama pertanyaannya kepada Yesus, guru, apa yang harus aku lakukan? Dan jawabannya Yesus juga sama, ya, sama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, sama. Nah, apa yang disampaikan Yesus ini juga bukan hal yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat di Ulangan, Bu Eli coba dilihat itu ya, di saya tak tulis tadi. Ulangan berapa itu? Ulangan berapa? Di WhatsApp saya tak tulis itu. Ulangan berapa itu? Silakan. Ulangan 6 ayat 5, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi orang Israel umat pilihan Allah. Ya, dan seterusnya. Ya kan sama. Jadi itu dikutip Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu itu dikutip dari Ulangan 6 ayat berapa di situ? 5. Ayat 5 gitu. Jadi dan itu beberapa kali muncul. Jadi bukan hal yang baru yang disampaikan oleh Yesus sebagai guru Taurat waktu itu gitu. Ya kan? Nah, dan anehnya ahli Taurat juga melanjutkan dengan pertanyaan. Jadi siapakah sesamaku itu? Kan dikatakan kasih sesamamu, ya kan? Siapakah sesamaku itu? Nah, Bapak Ibu pahami ini, bahwa dalam pemahaman kebanyakan orang Yahudi, sesama itu adalah orang-orang sebangsanya, orang-orang pilihan Allah.
Jadi kebanyakan orang Yahudi itu pemikirannya, ya kan, bahwa yang disebut sesama itu orang yang sesama bangsa Yahudi, bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah. Nah, itu yang aneh justru ditanyakan oleh ahli Taurat ini. Jadi siapakah sesamaku itu? Ya kan. Nah, kalau saudara membaca di ayat itu kan dikatakan ia bertanya itu untuk apa? Mencobai Yesus. Ya, untuk mencobai Yesus. Saudara tahu posisi dicoba itu nggak enak sekali ya. Saudara dicobai. Nah, orang ini kira-kira sesuai nggak pengetahuannya tentang Taurat Tuhan? Betul nggak dia bisa dipertanggungjawabkan pengajarannya dan seterusnya. Banyak alasan orang untuk mencobai. Nah, tetapi orang Yahudi ahli Taurat ini menanyakan itu. Jadi siapakah sesamaku? Karena memang dalam pemahaman mereka selama ini sesamanya itu adalah mereka sesama bangsa Yahudi. Di luar orang itu disebut orang asing, bukan umat pilihan. Jadi identitas sebagai umat pilihan itu sangat kuat, sangat kuat di dalam pemikiran orang-orang Yahudi sampai hari ini, sangat kuat. The chosen people, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu mereka bangga sebagai keturunan Abraham, sebagai orang bangsa yang pernah dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Gitu. Mereka bangga dengan itu, gitu, ya kan? Dan kenapa? Karena pilihan Allah turun kepada mereka dari zaman Abraham sampai zaman Musa, penggenapannya itu, ya kan? Itu nubuatan yang Allah berikan, janji yang Allah berikan, janji yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka sangat bangga sekali. Nah, jadi ahli Taurat ini bertanya, jadi siapakah sesama manusia itu? Ya kan? Nah, di situ kita boleh merenungkan satu hal lagi gitu ya. Jikalau ahli Taurat ini berpikir bahwa siapakah sesamaku manusia, secara tidak langsung, kalau di dalam pemikiran hampir semua orang Yahudi, ya kan, bahwa sesama itu adalah bangsa Yahudi, sesama bangsa Yahudi, itu bermakna kalau aku mengasihi sesama itu harus apa? Harus memilih dong. Betul? Harus memilih dong. Jadi apakah layak orang di luar bangsa Yahudi ini yang bukan sesama kami untuk dikasihi? Ya? Harus memilih. Tidak sembarang orang boleh menerima apa? Kasih itu. Tetapi Yesus tidak mengatakan itu. Yesus justru memberi apa? Satu cerita dari satu peristiwa. Ada seorang yang keluar dari Yerusalem ke Yeriko, mau ke Yeriko. Di tengah jalan dia apa? Dirampok, tidak hanya dirampok, dihajar habis, dipukul habis, sampai dikatakan di situ hampir mati, sekarat. Dan di situ dicatat juga ada seorang imam melewatinya, tapi apa yang dilakukan imam ini? Tidak ada. Padahal saudara tahu imam itu pasti orang apa? Orang Yahudi. Pasti orang Yahudi. Dan imam bukan orang Yahudi biasa, tapi orang yang punya jabatan keagamaan yang tinggi. Tapi orang yang punya jabatan agama yang tinggi, yang juga sesamanya ini, karena kalau orang yang keluar dari Yerusalem ke Yeriko pasti orang Israel dalam satu urusan tertentu mereka. Jadi yang dirampok ini bukan orang lain juga, ini pasti orang Yahudi, gitu. Pasti, gitu. Karena dia keluar dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ketika dirampok, dihajar hampir mati sekarat, dia ketemu imam. Imam ini melewati, tahu orang ini sesama bangsanya, ya, sesama Yahudi, ya, yang sekarat. Tapi apa yang dilakukan? Tidak ada. Ya. Padahal sekalipun dia punya jabatan tinggi dalam agama Yahudi. Gitu. Yang kedua kita lihat juga orang Lewi. Orang Lewi bukan orang biasa. Siapa orang Lewi ini? Mereka yang melayani di mana? Di bait Allah. Orang-orang Lewi semua. Iya kan? Orang-orang Lewi semua. Tetapi orang-orang Lewi pasti juga orang Yahudi. Pasti. Orang pilihan juga. Tetapi melihat
menjumpai sesama bangsanya di tengah-tengah perjalanan yang dirampok, disiksa, dipukul hampir mati dan sekarat ini, apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Justru yang ketiga ini lewatlah orang apa? Orang Samaria. Nah, orang Samaria itu, saudara tahu, adalah orang yang tidak murni orang Yahudi. Bahkan ini satu suku yang dikucilkan oleh orang Yahudi. Kenapa dikucilkan? Karena mereka ini orang Yahudi yang kebanyakan sebagian besar menikah dengan kawin dengan bangsa-bangsa lain. Gitu. Saudara kalau lihat di Yohanes 4, ya, ketika Yesus ketemu perempuan Samaria, coba saudara lihat Yohanes 4 dulu ya. Itu saudara akan ketemu pernyataannya sama. Ya, Yohanes pasal 4. Ketika Yesus bertemu perempuan Samaria. Ayat 9. Coba. Sudah ketemu? Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau apa? Seorang Yahudi apa? Minta minum kepadaku seorang Samaria, dalam tanda kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau tidak bergaul artinya apa mereka? Bermusuhan. Ya kan? Nah, jadi ini orang Samaria musuh. Harusnya dipandang musuh oleh orang Yahudi. Ya kan? Di tengah jalan ketemu orang yang sekarat ini, orang Yahudi yang sekarat, yang mati ini, gitu kan? Yang juga bukan dipandang bukan bangsa pilihan, karena mereka dipandang telah mencemarkan Taurat Tuhan. Gitu. Karena apa? Mereka telah banyak kawin-mengkawin dengan wanita-wanita dari bangsa-bangsa lain. Jadi keturunannya nggak murni lagi, bukan Yahudi murni. Jadi itu dipandang sesat. Ya. Oh, Anda telah menyimpangkan Taurat. Mereka punya perkampungan sendiri. Makanya kalau saya membaca di Yohanes 4 ini, Yesus dikatakan pergi lewat ke desa Samaria. Jadi nggak ada orang lain di situ selain semuanya orang Samaria. Sama dengan yang sudah membaca di Lukas 10 tadi. Ada orang keluar dari Yerusalem ke Yeriko. Ini bukan orang Samaria, pasti orang Yahudi, orang Israel. Ya. Yang dirampok, yang naas, yang dirampok, dipukul, dirampas semuanya. Dan sekarat ditinggalkan begitu saja. Nah, pertanyaannya, para imam yang lewat ini, lewat jalan itu, dan orang Lewi yang lewat jalan itu, apakah mereka tidak mau menolong? Atau ada alasan yang lain? Ada alasan yang lain sehingga tidak mau menolong. Ya kan? Kalau tidak mau menolong, tidak mungkin, karena mereka sesama Yahudi. Mereka terikat hukum etika, gitu kan? Bahwa sesama Yahudi harus saling menolong. Makanya tidak heran orang-orang Yahudi yang diaspora, yang perantauan, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Asia, itu punya persaudaraan yang sangat kuat. Kalau orang Batak kayak punya punggungan gitu ya. Punya punggungan gitu. Persaudaraan yang sangat kuat. Kenapa? Karena mereka terikat dengan hukum rohani ini. Hukum Taurat untuk saling mengasihi itu. Nah, tetapi faktanya imam ini yang katakan imam ini jabatan tertinggi dalam agama Yahudi, dan Lewi ini adalah pelayan dalam bait Allah, justru melihat itu, kejadian itu, mendapati orang sesama Yahudi sekarat hampir mati, tidak melakukan apapun. Mengapa? Nah, kalau karena alasan tidak mau, tidak mungkin, karena mereka terikat dengan kebenaran hukum Taurat. Pasti ada alasan yang lain. Mereka tidak mau menolong. Nah, saudara, Bapak, Ibu, terus tahu, orang yang dirampok, dipukul, habis, dikatakan hampir mati, sekarat, pasti berdarah-darah, ya kan? Dan seorang imam atau orang Lewi tidak akan menjamah orang yang berdarah-darah. Kalau mereka akan pergi ke bait Allah, karena najis, haram, nggak boleh. Jadi
Mereka punya alasan rohani tidak menolong. Kalau di luar itu mereka akan tolong. Mereka akan tolong. Selama itu bukan hari Sabat, mau ke bait Allah. Tapi kalau mau Sabat, mau ke bait Allah, saudara sekarat, mati, saya tidak boleh pegang ke saudara. Karena menurut hukum pemahaman orang Yahudi itu memegang darah pada hari Sabat itu hukumnya apa? Najis dan haram, tidak boleh. Wah, makanya mereka punya alasan rohani ya untuk tidak menolong. Dan itu gambaran gereja hari ini sebetulnya. Mereka punya banyak alasan rohani untuk tidak menyatakan kasih. Wah, iya kan? Itu ngerti saya? Itu gambaran gereja, sifat gereja hari ini juga. Di mana mereka sekalipun melihat orang kesulitan, sekarat, hampir mati pun, ya kan? Kelaparan pun nggak mau tahu. Yang penting gereja penuh, kolekta jalan terus. Betul? Tapi coba kalau mau saya tanya, apa kamu tahu jemaatmu yang nggak makan? Kamu tahu jemaatmu yang hari ini kecelakaan masuk rumah sakit? Tahu? Nggak ada yang tahu. Ya. Saudara, gereja gambaran dari imam dan orang Lewi ini. Gambaran, tidak mau tahu. Dan tidak mau tahunya bukan karena kita bukan sama-sama Kristen, bukan. Tidak mau tahunya mereka karena mereka sama seperti imam dan orang Lewi ini yang punya alasan rohani untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kebaikan, untuk menyatakan kasih. Mereka tidak mau melakukan itu karena punya alasan rohani. Nah, saudara, ini gambaran gereja hari ini. Ya, saya bersyukur dalam kondisi yang sulit begini, Tuhan juga menyadarkan gerejanya. Saya lihat di Surabaya, di banyak teman saya itu gereja-gereja besar. Di Jakarta juga, sahabat-sahabat saya puji Tuhan, saya lihat luar biasa sekali. Mereka mau turun, ya, mau turun menyatakan kasihnya kepada orang-orang, bahkan bukan orang gerejanya saja, juga orang di luar gereja. Harusnya itu yang menjadi gaya hidup gereja hari ini. Kalau dulu-dulu sebelum apa corona, gereja itu egois sekali. Yang penting gereja penuh, banyak kolektor, ya. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa tambah ini, bisa tambah itu, bisa bangun ini, bangun itu, bisa memperbarui ini, memperbarui itu. Itu gereja. Tetapi Tuhan izinkan COVID-19 ya datang, dan gereja tersadar kan? Gereja tersadar. Saatnya sekarang bergerak. Beli berpuluh-puluh ton beras, ya, menabur banyak untuk menolong mereka yang lemah. Harusnya seperti itu. Dalam mengasihi sesama, Anda tidak perlu melihat siapa orang itu. Nah, ini bayangkan rumah terbakar, mau menolong orang kebakaran, mau menyelamatkan dari kebakaran, kita tanya dulu, agamamu apa? Hah? Oh, kalau bukan seagama, bukan sesamaku. Kalau kamu nggak karismatik, kamu nggak lahir baru, bukan sesamaku. Wah, repot ini, ya kan? Ini orang kebakaran. Kita masih bertanya, agamamu apa? Sudah lahir belum? Sudah lahir baru atau belum? Sudah melayani atau belum? Bayangkan, ini alasan-alasan rohani yang dibuat, yang mencemari banyak orang percaya untuk lumpuh, untuk tidak mampu melakukan kasih kepada sesamanya. Nah, Tuhan Yesus, guru kita itu, guru agung kita itu, memberi satu contoh yang bagus. Lihat orang imam itu, lihat orang Lewi itu, apa yang mereka perbuat, tidak ada, dan alasannya sangat rohani. Tetapi lihat orang Samaria itu, musuhmu loh, tidak bergaul loh mereka. Tetapi lihat, dia dikatakan, dia ambil minyaknya, dia ambil anggurnya untuk merawat orang yang sekarat ini, orang yang dipandang musuh ini. Gitu. Anggur dan minyak itu gambaran barang yang sangat berharga, sangat mahal, sangat bernilai. Tidak semua orang punya minyak, apalagi minyak narwastu, ya. Apalagi punya anggur yang terbaik, nggak semua orang punya.
Tetapi orang Samaria ini memberikan apa? Yang terbaik, yaitu anggurnya dan minyaknya. Apakah cukup dari situ? Gak cukup. Dia naikkan orang yang sekarat ini di atas apa? Di atas keledainya. Dan kalau orang yang luka sekarat mati di atas keledainya, pertanyaannya dia naik atau dia turun? Yang orang Samaria ini, dia harus turun menuntun keledainya, berjalan sekian kilometer balik ke Yerusalem. Bayangkan, saya katakan dia berkorban. Tidak hanya hartanya, tidak yang terbaik, tidak hanya minyaknya, tidak hanya anggurnya, tapi juga dirinya. Dia rela apa? Jalan kaki demi keledainya dipakai untuk apa? Orang yang hampir mati yang sekarat. Cukup di situ? Enggak. Dicarikan apa? Penginapan. Dicarikan penginapan. Dekat situ, oke, aku taruh dulu dia di penginapan ini ya, rawat. Dan besok harinya orang Samaria balik ke penginapan itu dan memberi berapa dinar? 2 dinar. Itu bukan uang sedikit. Itu lebih-lebih itu. Bahkan dia masih mengatakan, kalau kurang nanti sampaikan ke aku. Berarti rupanya ini orang Samaria dikenal baik oleh pemilik penginapan ini. Ini orang Samaria yang kaya kelihatannya ya. Karena dia punya minyak, punya anggur, dan besoknya dia bawa uang. Saudara aja kalau kecelakaan ketemu orang berhenti dan membantu aja, itu sudah bersyukur luar biasa. Memuji-muji Tuhan kita. Ini orang ini mengantar kita ke rumah sakit dan bayari rumah sakitnya gitu. Ya kan, perawatannya semua. Kira-kira saudara apa yang dalam pikirannya? Orang luar biasa. Saudara bisa lihat gambaran kasih yang sangat-sangat besar ini. Ya, kasih yang sangat besar ini. Kasih yang luar biasa besarnya, tanpa melihat bahwa kasih yang besar itu tidak harus memilih, tidak harus menentukan syarat. Ketika orang itu sekarat, hampir mati, perlu orang yang perlu pasang badan, memberikan dirinya untuk berani berkorban. Bapak Ibu yang tahu dalam Tuhan, ciri utama gereja harusnya ini. Jikalau Injil Kerajaan Allah itu hendak diberitakan, kalau supaya nama Yesus itu semakin dimuliakan dalam kehidupan kita, ini salah satu menjadi ciri utamanya. Apakah kita ini punya kasih yang sangat besar seperti orang Samaria ini? Ya, sekalipun dipandang musuh, dipandang tidak bisa bergaul, tapi dia dengan kebesaran hatinya itu menyatakan kasih. Dan sesama itu bukan orang yang menyukai orang Samaria, enggak. Tetapi ini sesama ini justru orang yang apa? Selama ini dipandang musuh. Nah, kalau kita ini enggak, kalau kita pandang musuh kita enggak mau. Oh, kau aja lihat pun malas aku. Orang kita Batak gitu ya kalau bahasanya ya. Kalau orang Jawa lain lagi nih. Orang Jawa gini, aku baik ya, aku mengampuni kamu. Tapi kita enggak usah berteman lagi. Lu ini pengampunan model apa? Mengasihi model apa? Saya mau tanya. Ngerti ya? Saudara, aku mau mengasihi kamu ya. Oke, aku mengampuni, aku melupakan semua kesalahanmu, semua kejahatan yang pernah kamu lakukan ya. Tapi kalau mau kita bergaul cukup lah. Saya nggak mau terulang lagi. Wah, saudara pengampuni atau masih terluka? Di mana belas kasihan yang besar itu? Nggak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku dalam Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh kita ini punya karakter seperti ini. Karakter seperti ini. Mungkin kita kurang, mungkin kita pas-pasan, tapi jangan menghalangi, jangan terhalang untuk kita menjadi pribadi yang penuh belas kasihan, yang bermurah hati, yang rela berkorban, sekalipun dipandang bodoh. Saya itu ngalami, Bapak Ibu. Ya, dulu istri saya belum mengerti. Anak saya mungkin juga belum mengerti dulu. Kadang papa itu mudah percaya orang. Ngasih orang nggak mikir. Gitu. Tapi saya bilang, kalau kamu mau berbuat baik mikir,
kamu tidak akan pernah berbuat baik. Kalau kamu mengasihi orang, mikir, kamu tidak akan pernah mengasihi orang. Saya mau katakan, penjahat sejahat apapun layak untuk menerima kasih yang besar dari kita. Penjahat sebesar apapun jahat itu, sebesar apapun kejahatannya, dia layak untuk menerima kasih. Jangan, makanya firman Tuhan mengatakan apa? Jangan engkau jemu-jemu berbuat baik, berbuat kasih. Jangan jemu-jemu. Sebab pada hari hanya engkau akan mendapat upahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang Samaria ini menemplak saya gitu, berulang-ulang kalau saya merenungkan tentang orang Samaria ini, dan air mata saya ini meleleh gitu. Kenapa saya katakan demikian? Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan masih belum apa-apa. Saya itu menganut prinsip rohani, tidak punya apa-apa. Sekalipun saya punya, tapi saya memutuskan untuk tidak punya apa-apa, sekalipun saya punya. Nah, Bapak Ibu kalau ketemu saya lama, kenal saya lama, yang lama-lama tahu, saya nggak punya banyak baju. Serius, baju saya itu saja, sampai habis gitu ya. Apa nggak bisa beli? Bisa. Mau beli yang jas yang harga 1,5 juta, 2 juta, bisa, sangat bisa. Ya, tapi hari ini tadi saya ngikutin khotbah temen, sahabat, karib di Brisbane, ya kan? Pesannya luar biasa. Dikatakan live with simple life. Hidup dalam kehidupan yang sederhana, menggunakan segala sesuatu secukupnya. Wah, itu luar biasa. Nah, saudara, orang Samaria yang baik hati ini bukan orang sembarangan loh. Dia orang ada. Dia punya anggur, dia punya minyak, dia punya 2 dinar, dia bisa mengirim orang kepada penginapan yang terbaik. Dia bisa. Seharusnya dia hitung-hitungan kan. Kalau berbuat kasih, wah sudah musuhku, sudah gak bergaul, mau mati situ, ya kan? Tapi apakah itu? Bukan. Belas kasihan itu mengalahkan segala sesuatu. Makanya di Lukas 10 itu ditutup satu ayat ya, ayat 37 itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demi belas kasihan tadi. Bukan belas kasihan kepada sesama karena dia sesama Yahudi. Bukan belas kasihan kepada sesama karena dia orang yang melayani, karena dia telah lahir baru, karena dia orang karismatik. Ini semua hilang. Enggak ada itu. Belas kasihan tidak perlu melihat siapa orang itu. Saudara, itu pesan kita minggu pagi hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua menerima firman ini dan meresapinya dan merenungkan hari demi hari. Tuhan, apakah hidup kita telah dibentuk menjadi satu pribadi yang dipenuhi belas kasihan? Saya tutup dalam satu ayat ini. Ketika Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat orang Farisi, yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Bahkan dalam ibadah pun, Tuhan, yang ku kehendaki bukan persembahan, melainkan belas kasihan. Saudara, apapun di hadapan Tuhan itu menjadi kemuakan di mata Tuhan. Tuhan menjadi muak ketika hidup kita itu tidak dipenuhi dengan belas kasihan, tidak dipenuhi dengan mengasihi sesama dengan tulus, dengan berkorban, dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu.